Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael. Seperti biasanya kita akan bahas hal-hal seputar skincare dari sudut pandangnya pabrik Maklon Kosmetik. Kebetulan hari ini rada beda karena saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama Intan. Kenalan dulu Tan, ayo Tan. Halo Beautypreneur, kenalin saya Intan Suciutari, saya marketing di MPM Beauty. Oke, Tan. Hari ini kan beda nih, kita dari kemarin-kemarin saya sendiri, sekarang berdua. Kira-kira kita mau bahas apa nih Tan, berdua begini Tan? Nah Kak, hari ini kita bakalan ngebahas soal permasalahan kulit nih Kak. Oke. Kita bakalan ngebahas soal jerawat. Oh, jerawat. Jerawat itu kenapa mau dibahas sama kita? Emang penting apa jerawat itu dibahas? Wah, penting banget dong Kak. Soalnya jangankan perempuan ya, cowok-cowok aja kalau ada jerawat tuh kayak ngesel gitu, pengennya ngilangin. Benar. Tapi emang yang kita lihat kan trennya sekarang ini banyak orang yang mau tahu gimana cara untuk menghilangkan jerawat kan ya. Ya, jadi selain kita mau kulitnya cerah, kulitnya putih gitu ya, kita sekarang banyak juga yang gimana caranya supaya kita nggak jerawatan gitu. Bener tuh Kak. Nah, berarti jerawat kan luas banget nih pembahasannya. Emang kita mau bahas apa nih hari ini? Kalau di video kali ini kita bakal ngebahas soal basic-basic jerawatnya aja. Oke. Jadi jenis-jenis jerawatnya sama cara mengatasi jerawat itu sendiri. Benar. Karena untuk jerawat sendiri, kalau kita sendiri aja nggak tahu jenis jerawat kita yang mana, gimana kita mau ngatasinnya gitu ya. Karena jerawat itu nggak cuma satu, nggak bisa disamaratain gitu ya. Kayak kulit orang juga nggak cuma satu kan, beda-beda gitu. Bener banget. Oke, berarti hari ini kita bakal bahas, kan kita udah diskusi-diskusi itu tadi tuh. Kita bakal bahas tentang 7 jenis ya? Iya, betul. 7 jenis jerawat dan cara mengatasinya gitu ya. Oke, kalau gitu karena kita udah tadi sharing-sharing juga, udah banyak, saya juga nggak mau sharing sendirian. Oke, yuk Intan duluan nih yang mulai, apa jenisnya dan apa nih, gimana cara ngatasinnya nih? Oke. Tadi sebelumnya udah dikasih turunan ilmu nih sama Kak Michael nih. Waduh. Jadi udah dapet nih Pak. Iya. Nah, buat di pembahasan pertama itu kita bakal ngebahas soal whitehead. Itu adalah jerawat yang sering banget muncul atau umum nih Kak. Oke. Nah, jerawat itu muncul karena bisa dibilang penumpukan sel kulit mati, penumpukan minyak, penumpukan kotoran, yang mana akhirnya menyebabkan si whitehead itu tadi. Oke. Nah, sebenarnya whitehead ini bisa hilang dalam waktu 1 minggu. Cuman kan kadang kebanyakan orang ya nih ya Kak, pengen banget jerawatnya hilang dipencet gitu kan. Ini sebenarnya nggak boleh karena kulitnya itu jadi iritasi, terus menyebabkan kemerahan dan akhirnya ninggalin bekas jerawat itu tadi. Oke, itu whitehead kayak gitu ya berarti ya. Terus gimana nih kalau ada teman-teman kita atau beautypreneur di luar sana yang emang mau menyembuhkan whitehead-nya lah gitu? Itu sih kalau ini yang penting double cleansing, cuci muka itu harus benar-benar diperhatiin banget sih. Apalagi kalau yang habis make upan, itu kalau dari saya pribadi sih biasanya 3 kali tuh Pak. Jadi cuci muka dulu, habis itu micellar water, cuci muka lagi. Oke. Jadi benar-benar harus dipastiin sisa-sisa debu, kotoran itu terangkat gitu. Oke, terus tadi kan kita juga riset-riset nih, bener nggak sih itu sebenarnya whitehead itu seminggu bisa hilang gitu, cuma gara-gara orang gregetan jadi malah tambah banyak. Bener kayak gitu ya? Benar, karena dipencetin itu tadi Kak. Berarti untuk whitehead sendiri kita nggak boleh mencet-mencetin ya beautypreneur ya. Terus nambahin lagi karena tadi kan kita risetnya bareng nih Tan. Boleh. Untuk membersihkan wajahnya itu sendiri akan lebih bagusnya kita bisa pakai salicylic acid ya. Oh. Sama kalau ada kandungan-kandungan facial wash, salicylic acid ataupun glycolic acid, 2 itulah ya. Selain itu juga yang penting lagi nih Tan. Apa tuh Kak? Coba remaja, kan banyak kan remaja nih yang kena jerawatan. Kan remaja berarti konsumsinya apa itu yang paling sering Oh tuh? iya. Ciri-cirinya itu yang langsung digoreng. Gorengan. Ya, Apa gorengan tuh? gitu. Gorengan gitu. Makanan apapun yang digoreng, oh enak banget gitu. Kan jarang ya kita remaja makannya sop segala macem gitu Iya. kan. Maunya yang instan. Instan plus gorengan. Nah itu hal yang harus dihindari sih. Jadi selain kita yang tadi perawatan dari luar, mau cuci muka, untuk pembersihan segala macam, kita harus hindarin juga yang dari dalam kan. Ya, jadi itu penting sih untuk whitehead. Nggak boleh makan gorengan yang berlebih karena itu bisa menyebabkan jerawatan. Minyaknya ya Kak yang paling pentingnya ya, nggak Betul, boleh betul. dihindarin. Betul. Oke. Minyaknya. Gitu sih. Itu sih untuk whitehead. Terus apa lagi nih Tan lanjutannya selain whitehead? Nah, jenis keduanya itu Kak ada papula. Papula ini adalah jenis jerawat yang warnanya itu kemerahan, terus tuh suka sakit tuh, biasanya suka nyut-nyutan tuh di kulit tuh. Nah, si jerawat papula ini kalau didiemin itu bisa jadi yang namanya pustula atau jerawat nanah. Nah, si papula ini nggak ada isinya, jadi kayak benar-benar cuman benjolan kecil, warnanya merah tapi sakit. Oke. Gitu. Oh, oke.
Berarti dia tadi bisa berkembang gitu ya, bisa ada next step-nya lagi gitu ya. Terus kalau ada orang-orang yang kena papula nih, gimana tuh cara ngatasinnya? Nah, cara ngatasinnya sih bisa pakai antibiotik atau bisa pakai produk-produk yang mengandung retinol gitu. Mungkin dari Kak Michael boleh di-sharing juga Kak, pakai apa lagi nih? Nah, iya buat sih. ininya? Jadi untuk kasus-kasus jerawat seperti whitehead, papula dan pustula itu masih oke lah untuk menggunakan produk-produk yang biasanya tuh bilang anti akne kan. Produk-produk anti akne itu karena itu skincare kan. Namanya skincare itu takes time, butuh waktu kan. Tapi kalau emang maunya instan, itu bisa langsung datang ke klinik aja sih. Ke klinik untuk dapat produk-produk antibiotik atau produk-produk topikal seperti yang biasa kita tahu kalau di klinik dokter-dokter akan menganjurkan untuk menggunakan produk seperti tretinoin, produk obat topikal, yaitu tretinoin itu nggak bisa didapetin di luaran, dia harus dapetin dari klinik, dari resep dokter gitu sih. Dan tretinoin itu emang untuk jerawat, vitamin A untuk jerawat kayak gitu sih untuk papula ini ya. Jadi memang better langsung datang ke klinik ya daripada beli skincare gitu ya, karena lebih jos gitu lah ya. Betul. Lebih Jadi langsung hilang gitu ya Kak. betul. Jadi kalau mau cepat boleh datang ke klinik, tapi ya itu untuk ke klinik sendiri bisa ada efek-efek negatif positifnya kan. Jadi Apa kalau tuh, Kak? iya dong, kalau misalkan kita menggunakan sebuah produk skincare itu kan bisa lebih long term, jangka panjang gitu. Meskipun emang lebih lama, tapi yang namanya menggunakan obat pasti ada plus minusnya gitu. Jadi kita harus nyesuaiin diri lah sama keinginan kita sendiri gitu. Oke. Kalau mau cepet boleh kita ke klinik, tapi kalau kita maunya aman dan jangka panjang, gunain aja produk-produk skincare yang emang udah teruji di pasaran sana kan banyak tuh. Iya. Dan masih oke untuk 3 jenis awal ini. Oke deh Kak. Oke, tadi kan kita udah bahas 2 nih. Tadi saya bilang 3 jenis awal. Yang ketiga nih apa nih, Tan? Yang ketiga itu ada pustula. Oke, Tan. Sekarang yang ketiga nih, tadi kan pustula. Itu gimana tuh, Tan? Nah, pustula itu ialah jerawat yang berisi cairan atau nanah nih Kak. Kalau sebelumnya papula nggak ada nanahnya, nah di pustula ini ada nanahnya nih. Nah, biasanya itu terjadi karena penyumbatan atau infeksi bakteri di dalam pori-pori. Jadi menumpuk bakterinya, akhirnya jadilah si pustula ini, gitu Kak. Oke, berarti itu kan kalau satu tuh. Tapi kalau dilihat dari tingkat keparahannya berarti berpengaruh ya terhadap penyembuhannya ya? Pasti dong Kak, pasti berpengaruh banget. Nah biasanya tingkat keparahan si pustula ini itu dilihat dari seberapa besar benjolannya. Kalau misalkan kecil, biasanya bisa diobatin sama yang namanya Salicylic Asia. acid, ya? Bener banget tuh, makasih bantuannya loh Kak. Bener, saya lupa. Salicylic acid itu bisa buat ngebantu. Tapi kalau misalkan pembengkakannya atau keparahannya itu udah besar si pustulanya, itu lebih baik berobat ke klinik. Gitu. Jadi kalau selama masih oke, terus nggak terlalu besar dan sedikit, itu masih bisa dengan salicylic acid. Tapi kalau emang udah banyak, bisa pertimbangkan untuk ke klinik gitu ya. Oke, kalau gitu itu dari segi pustula berarti ya tadi ya. Terus selanjutnya kita mau bahas apa lagi, Tan? Nah, selanjutnya itu kita bakalan ngebahas jerawat kistik nih Kak. Nah, boleh Kak Michael, boleh bantu dijelaskan? Oke, siap. Saya bantu jelasin ya untuk jerawat kistik yang kali ini ya. Nah, jadi jerawat kistik itu jerawat yang berada jauh di bawah permukaan kulit nih. Dan dia biasanya sakit nih, Tan. Terus, kenapa sih bisa kejadian gitu ya? Dia terjadi karena ada penyumbatan oleh minyak dan sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Biasanya di wajah kan, di wajah kita. Jadi, infeksi itu masuk ke dalam kulit, tapi ke bagiannya dalam. Sehingga menimbulkan benjolan di luar yang berisi cairan dan besar kayak gitu. Terus karena benjolan di dalam permukaan kulit, udah pasti benjolan itunya di dalam sini tuh tertahan dan sakit. Dan ini biasanya bukan cuma satu, tapi bisa juga ngegrup gitu, jadi ada banyak. Kayak gitu sih untuk jerawat kistik. Biasanya penyebabnya apa ya Kak ya? Penyebabnya itu biasanya bisa terjadi karena hormon kalau di remaja. Cuma sangat memungkinkan juga terjadi di orang-orang yang udah dewasa nih, Tan. Kayak gitu sih, tapi mostly karena hormon. Oke deh, terus kalau tips-tips buat teman-teman di rumah yang ada jerawat kistik ini apa ya Kak? Oke, jadi seperti pada umumnya jerawat, kita harus tahu kan, jadi kulit kita tuh kalau kita jerawatan, rata-rata adalah kulit kita berminyak. Otomatis kita harus jaga kulit kita gimana caranya untuk meminimalisir minyak atau biasanya bilang sebum tuh di dalam kulit kita. Ya pasti dengan
produk-produk atau rangkaian-rangkaian produk skincare yang acne yang pastinya harus teruji dan harus jelas komposisinya emang cocok untuk orang-orang yang kulitnya berminyak. Itu action nomor 1 tuh kalau untuk semua jenis kulit yang berjerawat. Ya harus pakai produk-produk skincare yang acne. Terus yang kedua, gimana kalau misalkan udah terjadi kayak gitu kan? Jadi kalau udah terjadi, udah banyak juga, udah parah juga, otomatis kita harus tetap konsultasikan lagi ke dokter atau ke klinik terdekat, gitulah. Dan biar kita bisa dapat pengobatan antibiotik ataupun yang topikal. Dan kalau untuk jerawat kistik ini ada yang bilang juga bisa menggunakan produk-produk seperti isotretinoin yang pastinya itu cuma bisa dibeli di klinik ataupun apotek terdekat dengan resep dokter pastinya kan. Gitu sih gitu ya. untuk jerawat kistik. Jadi tetap harus pengobatannya lebih baik ke dokter ya Kak ya? Betul, kalau emang udah parah udah harus lanjut ke dokter lah gitu. Ya. Oke, kita lanjutin ke poin nomor 5 ya kalau gitu ya. Nah, untuk yang kelima, kita bakal bahas tentang jerawat nodul. Apa tuh Kak Michael jerawat nodul? Nah, jerawat nodul itu tadi mirip tuh sama jerawat kistik ya, yang emang butuh perawatan dokter lah gitu. Nodul ini tapi bedanya dia itu warnanya tuh Tan. Jadi warnanya jerawat nodul ini awalnya dia sama seperti warna kulit. Ya cuma biasa ada sakit-sakit jerawat gitu lah. Tapi kalau dia udah mulai meradang, dia baru berubah menjadi merah warnanya. Gitu sih. Terus jerawat ini bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Makanya harus dengan penanganan dari pihak-pihak klinik lah gitu untuk ngeluarin resep-resep untuk pengobatannya Tan gitu. Jadi itu sih untuk jerawat nodul tetap harus menggunakan obat-obat antibiotik atau topikal gitu sih Tan. Nah Tan, jadi sekarang kita mau bahas yang nomor 6 yaitu jerawat fulminans. Nah, jerawat jenis apa itu Kak? Nah, jerawat fulminans ini menurut dokter kulit dari New York nih, dia bilang jerawat ini tuh jerawat yang bentuk langka dari jerawat kistik yang udah parah gitu. Yang ini biasanya dialami oleh banyak remaja lah gitu, remaja terutama laki-laki. Jerawat ini ditandain dengan jerawat nodul dengan radang yang parah dan plak. Bahkan itu loh Tan, sampai bisa penyakit. Kan biasanya jerawat cuma sakit di muka doang gitu, harus pencet gitu ya. Tapi ini bisa sampai demam. Wah. Nyeri sendi sama nyeri otot, bahkan sampai sebegitunya gitu. Berarti parah banget dong ya Kak ya? Meskipun ini adalah bentuk langka dari jerawat kistik gitu. Nah, gimana cara mengobatinya untuk beauty planner atau punya teman-teman yang emang kena tipe jerawat ini gitu ya? Tetap sih, kalau emang udah parah, namanya udah parah, kita harus tetap konsultasi ke klinik dan ke dokter. Nah, sesuai riset yang saya baca juga, itu obatnya juga nggak bisa dari luar doang tuh kan, harus obat yang oral juga yang diminum. Jadi emang harus rekomendasi dari dokter yang emang spesialis ahli di sana gitu sih Tan. Oke Tan, ini yang terakhir nih, kita akan bahas dari 7 jenis tadi, kita akan bahas tentang jerawat mekanika. Jenis jerawat apa itu tuh Kak? Dari namanya aja udah keren banget kan, mekanik gitu kan. Karena dia itu Tan, dia ada hubungannya sama sport atau olahraga gitu. Jadi biasanya jerawat ini terjadi karena adanya panas dan gesekan. Panas dan gesekan itu terjadi biasanya waktu lagi olahraga. Makanya si mekanika ini biasa disebut sport induced acne. Gitu. Karena banyak dimiliki oleh atlet-atlet dan gak cuma di muka, dia bisa juga di badan gitu. Kenapa bisa begitu ya gitu kan? Kita kadang-kadang bingung kenapa di sport ada jenis acne ini gitu. Soalnya kalau kita pakai pakaian olahraga yang terlalu ketat, terus dia basah juga kan kalau kita lagi lari atau kita lagi ngelakuin aktivitas yang olahraga gitu ya. Karena bajunya basah plus bajunya ketat, nah itu bikin ada tekanan terhadap kulit kita tuh Tan. Yang bisa bikin kulit kita tuh iritasi, apalagi kalau kita tuh emang tipenya yang berminyak gitu. Makanya terjadilah si jerawat mekanika ini gitu sih. Terus kalau cara pencegahannya gimana ya Kak? Nah, jadi untuk mencegah sport induced acne ini, itu biasanya kita harus mandi setelah olahraga. Jangan males ya beauty planner ya. Nggak boleh jorok ya? Meskipun kita kadang-kadang capek kan, setelah olahraga capek banget gitu, maunya langsung tidur aja. Tapi jangan ya, kalau kita ini janganlah. Jadi mandi, habis olahraga tuh biasain mandi, terus jangan gunain sesuatu yang terlalu ketat dalam waktu yang terlalu lama. Gitu, karena waktu dia basah, itu bisa menyebabkan sport induced acne ini. Selain itu juga bisa, ini saran, boleh menggunakan bahan-bahan yang katun lah, biar lebih mudah juga dalam olahraga dan untuk pernafasan juga lebih enak gitu sih. Tuh, terus kalau pengobatannya sendiri itu gimana tuh Kak? Untuk jerawat mekanika ini kita bisa membasuh wajah dengan produk-produk yang mengandung dua hal ini nih. Yang pertama BPO atau biasanya disebut benzoyl peroxide, atau yang kedua glycolic acid. Kedua produk ini
ada yang bisa ditemuin di market luas, ada yang harus dibeli di klinik gitu sih. Terus ya yang paling penting ya kita bisa mencegah dulu lah jerawatnya sebelum datang, atau kalau emang jerawatnya udah timbul dan kita merasa kesel atau risih karena itu, ya udah emang kita harus dapetin produk dari klinik gitu sih. Itu paling tahan ke-7 jerawat. Akhirnya ya Kak, selesai juga nih. Iya, secara mendetail kan, one by one gitu kan. Jadi diharapkan beautypreneur juga tahu lah apa aja sih jenis-jenis jerawat yang ada, meskipun kita taunya tuh sebenarnya satu gitu kan, jerawat. Ih kok jerawatan sih gitu. Ih kok gini sih. Cuma ternyata ada banyak jenisnya gitu. Nah, jadi intisari pentingnya dari sini adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi gunain aja, kalau misalnya beautypreneur ngerasa oh mukanya berminyak atau sering jerawatan, gunain aja produk-produk yang emang anti acne atau yang oil control ya untuk mencegah timbulnya jerawat. Jadi dikontrol dulu tuh oilnya, minyaknya, sebum yang ada di wajahnya gitu. Sehingga itu akan meminimalisir dua, yang pertama minimalisir komedo, yaitu akar dari jerawat itu sendiri, penyebabnya. Yang kedua akan meminimalisir jerawatnya itu sendiri gitu. Terus ya itu. Jadi gorengan masih boleh dimakan atau diminimalisir? Nggak boleh. Oh, udah boleh. Bukan diminimalisir. boleh. Cuman ya? tetap harus diperhatikan jumlahnya, jangan terlalu sering. Iya, gitu. Benar. Berarti harus diminimalisir ya untuk Betul, gorengan Pak. ini juga ya. Nah, terus juga boleh dipegang atau jerawat jadinya? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh boleh dipegang, nggak boleh disentuh, nggak boleh ditoel-toel. Iya, karena kita kan nggak tahu ya ada berapa banyak bakteri yang di dalam tangan kita, sedangkan jerawat itu juga disebabkan oleh bakteri kan, gitu sih. Jadi itu pencegahannya. Terus kalau emang jerawatnya itu nggak terlalu parah, silahkan gunakan produk-produk skincare acne yang ada banyak dan udah bagus-bagus juga produk-produk di luaran. Tapi kalau emang masih belum sembuh juga dan udah risih juga, silahkan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obatnya, karena obatnya nggak dijual bebas. Jadi dapetin obat yang sesuai dari klinik ataupun langsung ketemu sama dokter-dokter yang ada. Gitu sih, ya Tan. Makasih banget Kak Michael atas waktunya, penjelasan, sharing-sharingnya bermanfaat banget sih Kak. Betul, kita ya sharing-sharing kayak gini lah sering-sering ya Tan ya. Boleh Kak. Jadi kalau mau, nah untuk beautypreneur nih, kalau mau tahu rekomendasi produk atau mau tahu tentang acne lebih jauh lagi, cara mengatasi acne lebih detail lagi, atau kamu punya permasalahan acne kayak gimana, boleh tinggalin aja di kolom komentar ya. Biar nanti kita bahas lagi tentang acne ini ya. Boleh banget. Karena ini topik yang seru banget, selain mencerahkan, glowing, ya ini acne produk yang atau topik yang seru banget lah ya. Oke gitu aja beautypreneur, see you on the next video. Bye.